Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? I hope you are in well condition. Welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. In this time, I would like to discuss about suggesting. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berdiskusi tentang suggesting. Dan in this material is in 11th grade pada kelas 11. What is suggesting? Apa itu suggesting? Suggesting berasal dari kata atau kata dasarnya adalah suggest yang bermakna menyarankan. Di sini suggest mean to give a suggestion that introduce a purpose, an ideas, or a plan for someone consideration. Jadi makna daripada suggest itu memberikan saran sebagai usulan ide atau rencana sebagai bahan pertimbangan seseorang. Jadi ketika kita memberikan saran, ini menjadi dasar seseorang untuk mempertimbangkan saran kita. Suggestion are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Suggestion atau saran itu bentuknya abstrak. Bisa berbentuk solusi, nasihat, rencana, ataupun ide. Nah, itu suggestion itu sendiri bisa diterima ataupun ditolak. Makanya tadi sebagai bahan pertimbangan seseorang. In this time, how to asking for suggestion? Bagaimana caranya kita meminta saran kepada seseorang? Nah, here there are some expression of asking suggestion. Jadi di sini ada contoh bagaimana cara kita meminta saran kepada orang lain. The first one is, do you have any advice? Do you have any advice? Apakah kamu mempunyai nasihat? And then, do you have any suggestion? Do you have any suggestion? Apakah kamu mempunyai saran? What do you suggest? What do you suggest? Bagaimana menurutmu? Atau bisa kita artikan, apa saran kamu? What should I do? What should I do? Apa yang sebaiknya aku lakukan? Atau apa yang seharusnya aku lakukan? Bisa juga seperti itu terjemahannya. What do you think I should do? What do you think I should do? Menurutmu, apa yang sebaiknya aku lakukan? What would you recommend? What would you recommend? Apa yang akan kamu rekomendasikan? Atau sederhananya, apa rekomendasimu? Itu adalah beberapa ekspresi atau ungkapan bagaimana kita meminta saran kepada seseorang. Next, kita lanjutkan. Nah, di sini kita memberikan saran. Ketika kita sudah meminta, pasti ada cara memberinya. Giving suggestion. Nah, di sini ada beberapa pola ya yang sudah disiapkan. Salah satunya adalah why don't plus subject plus kata kerja pertama, verb 1. Contohnya adalah why don't you go to the police station? Jadi setelah kata why don't diikuti dengan subjek. Subjeknya di sini adalah you. Dan verb 1-nya adalah go. Kemudian ada complement pelengkap to the police station. Next, why not plus verb 1. Nah, contohnya adalah, for example, why not track your phone with my phone. Why not diikuti dengan kata kerja pertama. Why not? Kenapa tidak melacak ponselmu dengan ponselku. And then next, let's plus verb 1. Let's diikuti dengan kata kerja pertama. Contohnya adalah
let's go on vacation. Jadi setelah kata go diikuti dengan kata kerja. Pelengkapnya adalah on vacation. Nah, next, how about subject plus verb one. Jadi setelah kata how about itu diikuti dengan subject plus verb one. Contohnya adalah how about you tell the truth. Jadi setelah kata how about itu diikuti dengan kalimat lengkap. Ya, bagaimana jika kamu memberitahu yang sebenarnya. Kemudian how about plus verb ing. Jadi setelah kata how about, ini ada dua ya, how about dan what about. Ini hampir sama contohnya, polanya hampir sama, beda how dengan what saja. Nah, how about telling the truth? Bagaimana dengan memberitahu yang sebenarnya? How about diikuti dengan verb ing. Kata kerjanya adalah tell plus ing, jadinya telling. Lanjut, what about plus verb ing? What about wearing these clothes? What about diikuti dengan wearing. Kata dasarnya adalah wear. Kata kerjanya wear plus ing, jadi wearing these clothes. Next, I suggest that plus subject plus verb one. Jadi setelah kata I suggest that itu diikuti dengan kalimat sempurna, yaitu ada subjek, kemudian predikatnya plus komplemennya. Nah, di sini I suggest that you submit your homework soon. I suggest that, saya menyarankan kamu mengumpulkan PR-mu segera. Next, you should plus verb one. Kemudian you ought to plus verb one. Ini polanya hampir sama. Jadi contohnya adalah you should bring your own book. You should bring, nah you should kemudian bring ini adalah verb one-nya. Dilengkapi dengan your own book. You ought to plus verb one. Nah, you ought to ask your mother. You ought to kemudian diikuti dengan kata kerja. Di sini kata kerjanya adalah ask your mother. You ought to ask your mother. Terakhir, you had better plus verb one. You had better go to the hospital. Ya, kamu lebih baik pergi ke rumah sakit. Nah, ini terjemahannya. Setelah kita meminta dan memberi suggestion, nah ada pola yaitu menerima atau menolak. Nah, in this case kita accepting suggestion. Kita mengungkapkan ungkapan bagaimana kita menerima saran. Yang pertama, the first one is thank you for your advice or suggestion. Terima kasih atas saranmu atau nasihat. Jadi advice sama suggestion itu maknanya sama ya. Kemudian, what a good idea, atau what a great idea, atau what a brilliant idea. Ini salah satu menerima. Kemudian, that sounds good idea. That sound great idea. That sound brilliant idea. Yang selanjutnya, next, that might be worth to try. That might be worth to try. This just what I need. This just what I need. I'll do that, thanks. Okay, I'll try it. It sounds good. Yes, I'd love to. Sederhananya, nah ini bahasa sederhananya ketika kita belajar bahasa Inggris adalah menggunakan yes, thank you. Ya, ini kalau untuk menerima, yes, thank you. Sederhana. Next, setelah tadi menerima suggestion, bagaimana cara menolaknya? Refuse or rejecting suggestion. Nah, ini ada beberapa ungkapan or expression. Yang pertama adalah I don't think that is a good idea. I don't think that is a good idea. I don't think this would work. I don't think this would work. Next, do you have any suggestion? Atau do you have any other suggestion? That is a good idea, but ini diikuti dengan
alasan. Artinya ini sebuah ide bagus, tapi, nah ini kalau ada tapi biasanya menolak. I'm not really sure about that. I'm not really sure about that. Saya tidak yakin tentang itu. Nah, ini salah satunya. Sorry, I can't. Ini salah satunya. Maaf, saya tidak bisa. Sorry, I don't like it. Maaf, saya tidak suka itu. No, thanks. Kemudian, I'd rather not. Nah, sederhananya, ketika menolak, gunakan no thanks atau no thank you. Itu adalah a simple answer. Jadi kalau tadi menerima yes, thank you atau yes, thanks. Nah, kalau menolak bisa menggunakan no thanks atau no thank you. Nah, ini adalah sebuah contoh bagaimana kita meminta suggestion, memberi suggestion, dan menerima suggestion. Ini contohnya menerima. Jadi there is a conversation between Joe and Andre. Nah, do you have any suggestion? Do you have any suggestion? Nah, apakah kamu punya saran? You should buy a new car. You should buy a new car. Kamu sebaiknya membeli mobil baru. Nah, ini memberi saran. Thank you for your suggestion. Terima kasih atas saran. Nah, ini adalah sebuah percakapan ya between Joe and Andre. Jadi ada Joe meminta sebuah saran, and Andre memberikan saran, giving suggestion, dan Joe accepting suggestion. How about this? Do you understand? I hope you understand about it. Saya harap dan saya ingin kalian bisa paham tentang materi ini. Don't forget, comment in this video, and make the sentences asking suggestion, giving suggestion, accepting or refuse suggestion. I think enough this video. And the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.